Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Tepat tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, gempa besar dengan magnitudo 9,3 skala Richter mengakibatkan tsunami besar yang melanda wilayah Aceh. Kala itu, masyarakat Aceh yang wilayahnya masih bernama Nanggroe Aceh Darussalam merasakan kepedihan mendalam akibat kehilangan keluarga, kerabat, tetangga, dan teman dekat. Gempa dan tsunami ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Indonesia adalah negara yang dampaknya paling parah selain Sri Lanka, India, dan Thailand. Bencana tsunami itu pun menyisakan kisah menakjubkan dari sejumlah korban yang berhasil selamat. Salah satunya ada yang diselamatkan oleh ular besar. Untuk info lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum, tekan tombol like jika suka, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Seorang ibu diselamatkan ular. Ibu berusia 58 tahun yang dikenal dengan panggilan Maksum ini selamat dari maut berkat bantuan seekor ular. Umi Kalsum menceritakan, pada saat itu ia sedang asyik menanam bunga di perkarangan rumahnya di Desa Alunaga, Kabupaten Aceh Besar. "Saya memang suka bunga sejak dari gadis," ujar Umi. Namun tiba-tiba bumi bergoyang, dihempas gempa berkekuatan 9,1 skala Richter. Beberapa menit setelah gempa, orang berlarian sambil berteriak, "Air laut naik!" "Mak, jangan lari," kata anak saya. "Itu air laut sudah naik." "Tapi saya lari sama cucu saya yang saat itu umurnya 5 tahun, cerita Umi. Belum jauh Umi berlari, tiba-tiba tubuhnya terhempas gelombang tsunami. Cucunya terlepas dari genggaman tangannya. "Kami sudah teraduk-aduk dalam air. Sesaat sempat saya lihat cucu saya dalam air. Saya coba raih, tapi tidak dapat. Yang ada tangan saya kesangkut di pagar. Ini hampir putus," kisah Umi. Umi Kalsum pun hilang kesadarannya karena terombang-ambing gelombang pekat tsunami. "Saya sadar pertama sudah di jembatan ini, jembatan kayu. Ya subhanallah, mulut ular itu di depan mata saya. Tubuh saya itu dililitnya," ujar Umi Kalsum dalam bahasa Aceh. Umi tidak tahu sejak kapan ular tersebut bersamanya. "Ada yang lihat orang sini, katanya saya dibawa ular hingga ke tengah sungai. Dipikir saya sudah nggak selamat," ucap dia. Permukiman Umi Kalsum berada kurang lebih 100 meter dari pinggiran pantai Kuala Alunaga. Awalnya, Umi Kalsum mengira ular tersebut hanyalah sebatang pohon pisang. "Warnanya loreng. Sempat di jembatan itu saya sudah sadar. Begitu lihat kepala ular, subhanallah, saya cuma berucap selamatkan saya ke darat ya Allah," kenang Umi. Ular tersebut sebesar tiang listrik. Saat tubuh Umi dalam lilitan ular tersebut, Umi sempat melihat mayat-mayat korban tsunami berhanyutan dengan sampah memenuhi Krueng atau sungai Aceh yang bermuara ke lautan Alunaga. Begitu saya ucapkan selamatkan saya ya Allah, ular itu langsung menyelam dalam air dengan posisi tubuh saya masih dililit. Sampai saya sangkut dengan sampah di kawasan sungai Lamyong. Itu saya masih dililit, kata Umi. Sesampainya Umi di kawasan sungai Lamyong, beberapa menit kemudian seorang remaja melemparkannya sehelai baju kaos. Disusul seorang wanita yang memberikannya sehelai gorden untuk menutupi tubuhnya. "Baju saya sudah koyak semuanya, tinggal benang di leher saja," imbuh Umi. Setelah Umi menutupi tubuhnya, barulah datang 3 pemuda yang menurutnya ketiga pemuda itu merupakan relawan Palang Merah Indonesia. "Ditarik badan saya dari lilitan ular. Tiba-tiba ular itu melepaskan saya dengan meluruskan tubuhnya dan pergi entah kemana," lanjut Umi. "Sempat saya bilang sama anak itu pas ditarik saya, 'Nak, ada ular.' 'Tidak apa-apa,' katanya.
dia nggak ganggu kita. Cerita nenek yang juga kehilangan 30 sanak saudaranya saat tsunami menghantam desanya. Selain itu, Umi juga melihat ayam jago miliknya juga selamat berenang di atas sehelai papan tidur miliknya. Ayam Meutuah atau mulia itu juga selamat di atas papan tidur saya. Itulah mungkin kuasa Allah, ujar Umi. Setelah diselamatkan relawan PMI, Umi sempat mendapatkan perawatan. Namun karena kondisi saat itu tidak kondusif dan tubuhnya yang lelah, dia sempat tertidur di jalanan hingga tubuhnya diangkut dan diletakkan dengan tumpukan mayat lainnya. Saya diangkut ke daerah kuburan T-nya Arif, ditumpukin saya dengan mayat di situ, tutur Umi. Kini, setelah tsunami Aceh berlalu, Umi kembali lagi ke kampung halamannya, menata kehidupan dan bergelut kembali dengan kegiatannya sama seperti sebelum terjadinya bencana tersebut. Kubah Masjid Penyelamat. Salah satu bukti kedahsyatan itu adalah berpindahnya kubah masjid berbobot 80 ton di desa Gurah, Paukan Bada, Aceh Besar. Kubah yang kini dikenal dengan nama Masjid Al-Tsunami ini dulunya merupakan kubah masjid jami di desa Lam Teungoh, Paukan Bada, Aceh Besar. Saat gelombang tsunami menerjang Aceh pada 2004 lalu, seluruh bangunan masjid rusak dan hanya menyisakan kubah masjid berdiameter 4 x 4 meter. Kubah itu terbawa arus gelombang sejauh 2,5 km dan terdampar di desa Gurah. Berpindahnya kubah masjid ini di luar nalar manusia. Kubah seberat 80 ton itu terombang-ambing gelombang tsunami melewati pemukiman warga. Kejadian ini belakangan melahirkan cerita yang menyebutkan kubah diangkat oleh salah satu ulama besar Aceh bersama 3 muridnya hingga berpindah posisi. Dulu ada tamu yang datang ke sini. Saat sampai di pintu masuk, dia berhenti dan tercengang hingga penjaganya bertanya, "Kenapa?" Lalu orang itu menjawab, kubah masjid ini diangkat oleh Tengku Hamzah Fansuri beserta 3 muridnya yang menggunakan jubah putih. Cerita Seriana, pemandu di kawasan yang kini dijadikan cagar budaya tsunami itu. Syekh Hamzah Al-Fansuri merupakan ulama besar Aceh. Makamnya berada di desa Ujung Panco, Paukan Bada, Aceh Besar, yang lokasinya tak jauh dari kubah masjid. Memang kuburan Tengku Hamzah Fansuri kan di situ. Ada juga kuburan 3 muridnya. Tapi itu kan gak bisa dibuktikan. Yang pasti ini semua karena kuasa Allah, kata Seriana, ibu rumah tangga yang menjadi pemandu wisata di lokasi tersebut sejak beberapa tahun lalu. Seriana melanjutkan ceritanya. Sebelum kubah tersebut terdampar di lokasinya saat ini, kubah Masjid Al-Tsunami itu tampak berputar-putar di sekitar kampung Gurah. Kubah ini terapung sebelumnya sampai ke ujung bukit. Namun pas gelombang kedua hanyut lagi ke kampung ini dan itu berputar-putar seperti mencari lokasi dudukan yang pas, kata dia. Kubah itu juga disebut sebagai kapal penyelamat. Banyak orang menyelamatkan diri dengan naik ke atas kubah saat tsunami menerjang. Awal kubah ditemukan, warga juga menemukan beberapa kitab suci Al-Quran yang telah terendam gelombang tsunami di lokasi kubah. Saat ini Al-Quran yang telah hancur itu disatukan dalam sebuah wadah kaca. Sungguh tragedi tsunami itu memang benar-benar bencana yang sangat besar. Semoga ke depan Indonesia tercinta kita ini dijauhkan dari berbagai bencana dan wabah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.